Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua di kesempatan pertemuan dan doa dan perbentukan bersama ini. Pada malam hari ini saya mengangkat tema iman lahir juga bertumbuh dari dan di dalam keluarga. Saya akan mulai dengan membacakan teks kitab suci dari kitab 2 Makabe bab 7 ayat 20 sampai 42. Teks yang menjadi bacaan pertama pada liturgi Perayaan Ekaristi pada hari ini. Tetapi terutama ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa, ia layak dikenang-kenangkan baik-baik. Ia mesti menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian itu ditanggungnya dengan besar hati, oleh sebab harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur dihiburnya anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat yang luhur. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kepadamu nafas dan hidup, atau menyusun bagian-bagian pada badanmu masing-masing. Melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan belas kasihannya Tuhan akan memberikan kembali roh dan hidup kepada kamu. Justru oleh karena kamu kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya." Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dia dan menganggap bicaranya sebuah penistaan. Anak bungsu yang masih hidup itu tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi sang raja juga menjanjikan dengan akad sumpah bahwa anak bungsu itu akan dijadikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikannya sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan pelbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka sang raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah ia lama mendesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, berkatalah ia dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu, dan 3 tahun lamanya menyusuimu. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umur sekarang ini, dan terus memeliharamu. Aku mendesak ya anakku, tengadahlah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatunya yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan semuanya itu dari barang yang sudah ada. Demikian pun bangsa manusia dijadikan juga. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Ibu itu belum lagi mengakhiri ucapannya itu, maka berkatalah pemuda itu, "Kamu menunggu siapa? Aku tidak mentaati penetapan raja. Sebaliknya aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Niscaya baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani tidak akan terluput dari tangan Allah. Memang kami ini menderita oleh sebab dosa-dosa kami sendiri. Kalaupun Tuhan yang hidup itu murka sebentar kepada kami untuk menegur dan memperbaiki kami, namun ia pasti akan berdamai lagi dengan hambanya. Tetapi baginda, orang yang paling fasik dan paling keji dari antara sekalian manusia, janganlah meninggikan diri dengan sia-sia dan tertipu oleh harapan yang tak pasti. Meskipun baginda sekarang dapat menjatuhkan tangan baginda kepada abdi-abdi surga, sebab baginda belum juga terluput dari pengadilan yang maha kuasa dan Allah pengawas. Adapun saudara-saudara kami mendapat minuman kehidupan kekal karena perjanjian Allah setelah mereka menderita sengsara sementara. Sedangkan baginda akan mendapatkan hukuman yang adil atas kecongkakan baginda
oleh karena pengadilan Allah. Sama seperti kakak-kakakku, aku pun hendak menyerahkan jiwa ragaku juga demi hukum-hukum nenek moyang. Dan aku berseru kepada Allah, semoga ia segera kembali mengasihani bangsa kami, dan semoga dengan pencobaan dan deraan baginda dibawanya untuk mengakui bahwa dialah Allah yang esa. Semoga kemurkaan yang maha kuasa, yang secara adil berkecamuk atas seluruh bangsa kami itu, berhenti dengan diriku dan dengan diri kakak-kakakku. Dengan meluaplah kemurkaannya, sang raja menyuruh untuk memperlakukan anak bungsu itu dengan lebih bengis daripada yang lain-lain. Sebab ia sakit hati karena cemooh itu. Demikianlah anak muda itu berpulang dengan tak bercela, hanya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ibu itu mati paling akhir sesudah anak-anaknya. Dengan ini kisah tentang perjamuan-perjamuan kurban dan aniaya yang melampaui batas itu mudah-mudahan telah cukup diterangkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada saudara-saudara yang terkasih, kisah yang tadi kita dengar sungguh sebuah kisah yang tragis di satu sisi, tetapi di sisi lain menggambarkan iman yang luar biasa dari ibu dan anak-anaknya. Apakah yang saya share tampil di layar, Bapak Ibu Saudara-saudari? Hampir cuman folder dan file-file kamu. Oh gitu ya? Oh, ya. Sebentar. Bagaimana saya harus men-share-nya? Sudah dibuka belum kamu filenya? Dibuka dulu. Oh, dibuka dulu ya? Iya. Ya. Sudah muncul? Nah, baru share. Nah, Okay. belum. Nah, baru belum. share. Belum. Share screen, Romo. Oke, ya. Iya, share screen. Ya, oke. Dah. Sudah? Oke, bagus. Baik. Ya, ini kisah yang tragis satu sisi, tapi sisi lain menggambarkan iman yang luar biasa. Dan yang menarik tentu saja adalah si ibu yang begitu provokatif. Ibu yang begitu keras kepada anak-anaknya, mengingatkan mereka tentang iman, untuk setia kepada iman itu. Gitu ya. Maka saya memberi judul di sini, iman lahir dari keluarga. Sebelum nanti kita membahas kembali kisah tentang ibu dan ketujuh anak yang luar biasa ini, saya mau mengajak kita dulu untuk bersafari, berjalan melalui lintasan dinamika kitab suci sendiri yang menggambarkan bagaimana keluarga itu punya bukan hanya peran, tetapi memang sungguh-sungguh bagian yang penting dalam kisah kasih Allah dalam kisah kitab suci itu sendiri. Kita tahu bahwa pada mulanya bisa dikatakan kalau Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah sabda. Kita juga bisa modifikasi bahwa pada mulanya adalah keluarga. Setelah Allah menciptakan alam semesta, dan yang pertama dibentuknya adalah pasangan, dibentuknya adalah keluarga. Cinta itu diwujudkan oleh Allah dengan membentuk manusia, menciptakan manusia dan menciptakannya tidak sendirian, tetapi sebagai laki-laki dan perempuan. Dan dikatakan oleh kitab suci bahwa mereka menjadi satu. Dan kemudian kalimat yang sangat terkenal sampai hari ini adalah apa yang sudah disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Bahwa Allah memulai semuanya dengan keluarga, memanggil bahwa keluarga menjadi sebuah manifestasi, sebuah cara Allah untuk menunjukkan inilah kasih. Inilah yang dikehendakinya, bahwa manusia tidak hanya menjadi sendirian, lalu mengasihi entah siapa, sembarangan, tetapi yang dimaui Allah adalah sebuah kebersamaan, sebuah relasi. Karena dalam kitab suci yang menjadi sumber dari segalanya adalah Allah sendiri, yang adalah Tritunggal, yang adalah relasi kasih Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan relasi kasih ini itulah yang mau juga diwujud nyatakan dalam ciptaannya, dan itulah yang kemudian digambarkan oleh kitab suci bahwa Allah menciptakan keluarga. Yang dikehendaki oleh Allah adalah sebuah relasi kasih pertama-tama. Relasi kasih. Manusia tidak diciptakan untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri,
tidak menjadi Allah atas dirinya dan atas dunianya, tetapi manusia diciptakan untuk menjadi bagian dari sebuah relasi. Relasi yang paling sederhana tentu saja dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang terkasih tentu saja yang kita kenal sebagai keluarga, tetapi itu adalah sebuah gambaran relasi manusia dengan Allah. Kita bisa mendalami bersama dengan 1 Paulus misalnya yang juga bicara tentang hal semacam ini, bahwa perkawinan adalah refleksi, adalah gambaran dari relasi manusia dengan Allah, relasi Kristus dengan gerejanya. Maka sejak awal Allah membentuk keluarga. Dan bukan hanya sejak awal, tetapi kisah keselamatan itu rupanya juga diteruskan, dan demikian terus diteruskan melalui keluarga-keluarga sepanjang sejarah kitab suci itu sendiri. Sampai bahkan pada akhirnya, kalau dilihat ini ada silsilah Yesus Kristus yang terdiri dari 42 keturunan, begitu kalau digambarkan oleh Injil Matius. Itu melewati banyak keluarga, gitu. Dan bukan cuma keluarga yang menurunkan itu tentu saja, tetapi keluarga-keluarga yang lain yang berkaitan dengan itu. Dan tentu saja pada akhirnya Yesus sang penyelamat, juru selamat kita, lahir dari sebuah keluarga, di dalam sebuah keluarga. Maka di sini saya pertama mau mengatakan bagaimana keluarga itu punya peran penting sebagai yang menghadirkan, yang melahirkan. Tentu saja kita yang tetap Bapak Ibu yang berkeluarga sangat tahu itu, bahwa anak dilahirkan dalam keluarga, bahwa keluarga melahirkan, keluarga menjadi tempat atau situasi di mana seorang anak, sebuah generasi baru dilahirkan. Tetapi tentu saja bukan hanya itu. Kitab suci juga menggambarkan tadi bahwa di keluarga itu juga sebetulnya Allah sedang mau menanamkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar sabda berkembang biaklah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi dan segala isinya. Tetapi Allah pertama mau mengatakan bahwa di dalam keluarga itu dia menanamkan kasih-Nya, supaya kasih itu dilahirkan. Dan kasih itulah yang melahirkan anak-anak. Maka pertama-tama ketika seorang anak lahir, yang pertama-tama di situ adalah sebuah kelahiran sebuah kasih. Kelahiran kasih di dalam keluarga. Maka kalau ada istilah banyak anak banyak rezeki, saya itu memodifikasi banyak anak banyak kasih, gitu kan. Artinya semakin banyak kasih yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Menunjukkan bahwa anak pertama-tama adalah sebuah pernyataan kasih dari kedua orang tuanya, dan itulah yang dikehendaki Allah supaya dilahirkan kasih dalam keluarga. Dan yang kedua, bukan hanya kelahiran kasih yang sejak awal tadi digambarkan dalam kisah penciptaan, tetapi keselamatan juga dilahirkan melalui keluarga. Maka selain kasih juga dalam keluarga juga dilahirkan sebuah keselamatan. Menarik, di sini kita bisa bertanya, lalu bisa kemudian melihat-lihat bagaimana situasi keluarga kita masing-masing, bagaimana kita menempatkan martabat keluarga kita, katakanlah demikian, dalam kerangka ini, gitu. Bahwa apakah situasi keluarga itu situasi keluarga kita juga bisa melihat bagaimana kasih dan keselamatan itu diwujudkan. Saya seringkali mengatakan bahwa ukuran keluarga yang baik itu apa sebetulnya? Ukuran keluarga yang baik itu apakah ketika anak-anaknya berhasil, ketika orang tuanya pernikahannya langgeng, apakah ketika keluarga itu berjasa atau berperan besar kepada dalam masyarakat, dalam gereja dan sebagainya, atau apa, gitu ya. Di gereja itu kan banyak orang yang aktif, gitu ya, dan kadang-kadang itu saya bertanya-tanya dalam diri saya. Satu sisi saya bersyukur bahwa banyak keluarga, banyak orang yang aktif untuk melayani Tuhan dalam gereja. Tetapi pertanyaan saya, bagaimana nih ya keluarganya mereka, gitu kan? Bagaimana ya keluarganya mereka? Kadang-kadang di antara kami para romo tuh suka guyon gitu. Kalau ada orang yang begitu rajin di gereja, gitu kan, begitu rajin dari pagi sampai pagi lagi di gereja terus, gitu kan. Itu kita guyon, apa gimana kalau kita belikan bantal sama selimut saja supaya mereka sekalian nginep di gereja, begitu. Pertanyaannya kadang-kadang bagaimana dengan keluarganya, gitu ya. Nah, tentu saja saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa, tetapi saya hanya dari sini mau mengantar kepada apa sih sebetulnya ukuran kebaikannya sebuah keluarga, gitu. Dan di sini saya mau menyodorkan, gitu ya, sebuah pertanyaan reflektif atau sodoran reflektif, begitu. Bagi saya menarik kalau kita bisa merefleksi bahwa ukuran kebaikan keluarga adalah bagaimana ketika setiap pribadi itu menemukan keselamatan di dalam keluarganya.
menemukan keselamatan di dalam keluarganya. Bukan hanya kesejahteraan ekonomi atau fisik tentu saja, tetapi menemukan sukacita, menemukan damai, menemukan Allah yang sungguh mencintainya di dalam keluarga itu. Dan di sini kita bisa mengambil dari apa yang dihadirkan dalam kitab suci. Kasih dan keselamatan dilahirkan dalam keluarga. Nah, ini sebagai pengantar saja bagaimana keluarga itu punya peran yang sangat sentral dalam kitab suci. Nah, yang saya mau garis bawahi dalam permenungan pada malam hari ini adalah dua hal. Yang pertama ini, bagi saya keluarga itu punya peran yang sangat istimewa karena ini tidak dipunyai oleh kelompok yang lain, katakanlah demikian. Kenapa? Karena di keluarga itu ada rahim, sebenarnya pada perempuan, tetapi kan perempuan rahimnya tidak bisa melahirkan siapa-siapa, tidak bisa mengandung kalau tidak ada peran laki-laki juga, kan gitu. Artinya keluarga itu yang punya rahim, gitu. Yang punya rahim itu adalah keluarga. Yang bisa melahirkan anak itu keluarga. Yang bisa melahirkan sesuatu itu adalah keluarga. Yang bisa mendatangkan sebuah generasi baru, sebuah kebaruan, sebuah keselamatan, apapun itu yang sifatnya dilahirkan, hanya keluarga. Dan kalau kita lihat gambar ini, gambar yang sangat mengagumkan ini, bagaimana kedua tangan yang berbeda, yang kiri dan yang kanan itu kan tangannya beda, ya, satu tangan laki-laki, satu tangan perempuan itu. Bagaimana yang digambarkan sebagai kata kerahiman, mercy, itu sebetulnya adalah karakter yang seharusnya khas pada keluarga, karena cuma keluarga yang punya rahim itu, gitu. Seorang Romo seperti saya nggak punya rahim, gitu, dan karena saya tidak menikah juga saya tidak bisa melahirkan apa-apa dari rahim siapapun, begitu kan. Dan juga kelompok-kelompok lain, instansi, institusi apapun itu tidak punya, gitu. Yang punya rahim adalah keluarga. Dan bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal keluarga, dibalik lagi bahwa sebetulnya yang melahirkan keluarga adalah kerahiman. Kisah ini dan juga kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya itu bisa membantu kita untuk belajar, untuk bisa memahami bahwa apa sih sebetulnya yang menjadikan kita itu keluarga. Apakah karena darah lalu orang jadi keluarga, karena saya dilahirkan oleh bapak ibu saya lalu saya menjadi keluarga mereka, apakah karena saya adiknya dari kakak saya lalu saya keluarga dengan dia, atau bagaimana? Dari kisah si bapak yang baik ini, dan dari kisahnya Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya, sebetulnya kita bisa belajar bahwa sebetulnya keluarga itu, oleh kitab suci, keluarga itu tidak pernah digambarkan sebagai, tidak pernah hanya digambarkan sebagai sebuah pertalian darah. Yang membuat kita keluarga bukan karena pertalian darah, tapi yang membuat kita keluarga adalah kerahiman itu. Ketika bapak itu merangkul anaknya, ya itulah keluarga. Dibentuk di situ. Sebelumnya mereka keluarga, ya keluarga secara sosial iya. Tetapi keluarga yang sungguh menghadirkan tadi kasih dan keselamatan itu, ya mungkin belum. Ketika Yusuf akhirnya mengampuni saudara-saudaranya, keluarga terbentuk di situ. Ketika Yakub dan Esau berpelukan, setelah mereka berrekonsiliasi itu, keluarga dibentuk di situ. Ketika Ruth misalnya menerima Naomi dan tidak pergi dari Naomi dan menjadikan Naomi sebagai ibunya, ya walaupun hanya mertua sebetulnya, tetapi itulah disitulah keluarga terbentuk dalam situasi mereka. Saudara-saudari, di sini saya mau menyodorkan bahwa keluarga melahirkan kerahiman karena keluarga itu yang punya rahim. Tetapi sekaligus saya mau menggarisbawahi bahwa sebetulnya yang terjadi kebalikannya, bahwa ketika ada kerahiman, ketika rahim itu sungguh-sungguh menjadi sifat keluarga, ketika rahim itu sungguh-sungguh dimengerti oleh keluarga, dihidupi oleh keluarga, dimaknai oleh keluarga sifat-sifatnya itu, maka disitulah terbentuk keluarga. Dan sekarang kita balik ke keluarga yang tadi, keluarga yang mengagumkan tadi itu. Bagaimana iman lahir dan dibesarkan dalam keluarga. Si ibu tadi itu mengatakan dengan sangat baik sekali, dengan indah sekali kepada anaknya. Kata-kata yang bagi saya ini nggak tahu ibu mana yang mengatakan seperti ini kepada anaknya gitu ya. Mungkin tidak banyak ibu yang mengatakan ini seperti ini kepada anaknya. Dia mengatakan
Saya nggak tahu dari mana kamu berasal. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai ke kandungan saya, di kandungan saya. Saya tidak tahu bagaimana kamu terbentuk dalam kandungan saya. Bagaimana akhirnya bagian dari bagian tubuhmu itu juga terbentuk dalam hidup saya. Allah lah yang menciptakan semuanya. Allah yang menyelenggarakan semuanya. Saya nggak tahu apakah ada ibu-ibu di antara saudara-saudara yang pernah mengatakan begitu kepada anaknya. Aku nggak tahu kamu dari mana asalnya, bagaimana kamu dibentuk dari kandunganku dan sebagainya. Tapi kalau dipikir-pikir ya iya juga gitu ya. Apakah para ibu di sini tahu detik ke detik apa yang terjadi dengan anaknya gitu. Ketika masih dalam kandungan. Kan juga tidak melihat, walaupun bisa pakai USG dan sebagainya, toh juga tidak melihat dengan detail bagaimana sungguh-sungguh apa yang terjadi di kandungan itu. Dan disitulah ibu itu sampai kepada sebuah refleksi iman bahwa bukan dia yang membentuk semua itu. Yang membentuk semua itu adalah Allah. Mengatakan bahwa Allah itulah yang menjadikan kehidupan anak-anaknya. Maka setia yang pertama yang harus diwujudkan oleh anak-anaknya adalah setia kepada dia yang memberikan hidup itu. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, ini poin pertama yang bagi saya sangat penting, bagaimana seorang ibu itu punya peran yang sangat besar rupanya dalam melahirkan dan membesarkan iman di dalam keluarganya. Begitu juga seorang bapak pastinya. Bagaimana mengingatkan anaknya tentang pertama-tama siapa sih yang menjadikan mereka? Apa sih yang menjadikan mereka? Dan pertama-tama mengingatkan mereka akan misteri yang menjadikan kita ada, misteri yang kita sebut sebagai Allah itu. Sama seperti misalnya kalau kita menanam bunga, gitu, menanam bunga, kita menyiraminya, gitu ya. Lalu kita tidur malam, gitu. Besok paginya kita melihat ada bunga yang bermekaran, gitu kan. Pertanyaannya adalah apakah karena siraman air yang saya berikan atau karena apa bunga itu bisa bermekaran? Pokoknya tahunya tiba-tiba kok saya tinggal tidur kok tiba-tiba sudah bermekaran gitu ya. Nah, kesadaran akan misteri ini yang kiranya luar biasa digarisbawahi oleh si ibu itu dan mengingatkan anaknya terus-menerus bahwa itulah hidup kamu. Hidup kamu itu sebuah misteri yang bukan saya yang menjadikan, tapi ada sesuatu yang lain yang menjadikan. Dan saya ingat suatu ketika ada peristiwa ketika saya sedang naik pesawat, lalu sebelah saya itu ada gadis remaja. Dari wajahnya, dari penampilannya yang sangat kekinian itu, saya tidak meyakin bahwa anak gadis ini yang mungkin masih SMA atau mungkin baru kuliah awal gitu. Saya nggak yakin bahwa gadis ini tuh saleh begitu. Paling saya pikir ini gadis seperti pada umumnya yang jarang ke gereja, lebih sering tiktokan atau yang lain lah kira-kira begitu. Nah, terus sampai satu ketika ada goncangan hebat dalam perjalanan, turbulensi yang lumayan besar, yang kayaknya itu yang terbesar yang pernah saya alami selama ini. Dan dalam goncangan itu banyak orang sudah mulai menyebut nama Tuhannya masing-masing lah, sudah berdoa dengan Tuhannya masing-masing, sudah ada yang hanya teriak-teriak saja, tidak berdoa juga, ada yang pokoknya semua kacau gitu. Nah, yang saya kaget dan kagum adalah anak di sebelah saya dia itu diam sangat tenang, diam dengan sangat tenang. Dan rupanya yang saya terkejut itu adalah dia pegang sebuah rosario, lalu dengan sangat tenang, tidak ada wajah panik, dia berdoa rosario. Sampai akhirnya goncangan itu selesai. Lalu saya yang sudah suuzon ya, berprasangka buruk pada si gadis itu, lalu tanya sama dia gitu. Ini pertanyaan bodoh sebetulnya, tapi namanya orang panik kan ya bebas makanya. Saya tanya, "Dek, kamu Katolik ya?" Gitu kan. Pertanyaan bodoh kan, kalau orang rosario ya biasanya kan Katolik begitu kan gitu. Tapi ya sekali lagi orang panik kan bebas kan, bebas bodoh kan gitu. Nah, lalu dia bilang, "Iya, Pak, saya Katolik." Gitu. "Oh, ya ya. Saya boleh tanya nggak?" "Ya silakan, Pak." "Kenapa kamu begitu tenang berdoa rosario ketika semua orang itu begitu panik?" Saya juga termasuk yang agak panik gitu. Terus dia mengatakan begini, "Gini, Pak, waktu saya kecil, saya itu diberi rosario sama ibu saya. Lalu ibu saya itu berpesan, 'Nak, ibu itu nggak akan selalu bisa sama-sama kamu. Tapi kamu bawalah rosario ini, dimanapun kamu berada,
dalam situasi apapun kamu berada, berdoalah dengan rosario ini dan percayalah bahwa Tuhan yang baik itu akan selalu menjaga kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Itulah makanya saya selalu mendoakan rosario itu. Itu sangat menyentuh saya peristiwa kecil itu. Bagaimana seorang gadis yang seperti itu mau segaul apapun dia, seperti apapun dia, tetapi pesan ibu itu yang terus melekat pada dia dan membuat dia berdoa rosario dalam situasi dan punya kekuatan iman bahwa Tuhan terus menjaga saya. Dan itulah iman yang sama yang saya temukan pada si ibu yang memprovokasi anaknya supaya setia ini. Bagaimana supaya selalu percaya bahwa ada Tuhan yang selalu yang memelihara, Tuhan yang menjadikan kita dan Tuhan yang memelihara kita. Itu poin yang pertama tentang bagaimana peran orang tua itu bisa begitu besar dan begitu dalam keluarga, berkaitan dengan iman itu tadi. Yang kedua, suatu ketika ada orang bertanya pada saya, Romo, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa mengajak anak itu untuk tertarik dan bisa tertarik untuk merayakan Ekaristi dan bisa menghayati Ekaristi dengan baik, ya. Bisa menyukai Ekaristi, mencintai Ekaristi. Lalu saya bilang sama orang yang bertanya itu, Bapak, pertanyaan saya sederhana, apakah teladan hidup Bapak itu cukup meyakinkan atau tidak untuk anak Bapak, sehingga anak Bapak itu mencintai Ekaristi? Apakah Bapak sendiri mencintai Ekaristi atau tidak? Apakah Bapak sendiri rajin ke gereja Ekaristi atau tidak? Kalau Bapak nggak pernah atau jarang atau tidak terlalu rajin Ekaristi, tidak terlalu mencintai Ekaristi, mau Bapak khotbah 1000 kali pun, anak Bapak juga nggak akan mencintai Ekaristi. Karena dari mana dia menemukan teladan kecintaan itu kalau tidak dari orang tuanya? Saudara-saudari, hal yang digambarkan oleh si ibu ini, iman yang luar biasa besar ini, saya kira iman itulah yang membuat anaknya juga setia, karena mereka melihat pada ibunya sosok yang sungguh beriman itu, sosok yang sungguh meyakinkan, percaya pada Allah itu. Dan itulah poin kedua yang saya mau sodorkan di sini, sebuah pertanyaan reflektif. Apakah memang kita juga sungguh meyakinkan dalam iman itu sendiri, dalam menghayati iman, dalam menghidupi iman kita? Ketika tidak meyakinkan, ya lalu bagaimana kita bisa membawa pesan iman itu kepada orang lain? Dan tentu saja di sini pertanyaan buat kita adalah, sedalam apa sih gitu ya? Sepersonal apa sih? Mempribadi apa sih kehadiran Tuhan dan karyanya dalam kehidupan kita, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara-saudari secara personal. Dan poin yang ketiga berkaitan dengan kerahiman dan keselamatan tadi. Lalu bagaimana seperti si ibu ini yang membawa iman itu dari rahimnya kepada anak-anaknya, yang mengingatkan mereka terus-menerus akan misteri Allah yang menjagai mereka, yang memberi teladan yang luar biasa tentang iman yang setia tadi itu. Dan poin yang ketiga ya pada akhirnya tentang bagaimana seorang ibu atau dalam hal ini orang tua yang bisa menghadirkan keluarga sebagai pembawa keselamatan tadi itu. Dan saya kira 3 poin itu yang mungkin bisa kita jadikan poin-poin reflektif kita, bahwa sekali lagi iman itu dilahirkan oleh keluarga, bahwa para ibu juga para bapak yang ikut terlibat dalam kelahiran itu tidak hanya diutus untuk melahirkan seorang anak, tetapi sebetulnya untuk mengantar jiwa-jiwa seorang anak atau anak dalam arti luas kepada hidup dalam Allah itu sendiri. Tidak cukup hanya mengantar mereka pada kehidupan di dunia, tetapi mengantar mereka pada hidup di dalam Allah. Keluarga menjadi pembawa dan pengantar kasih, membawa dan pengantar keselamatan kepada dunia. Dan kisah si ibu yang luar biasa ini menuntun kita pada pembelajaran bahwa pada Anda semua, saudara-saudari yang punya anak-anak, baik dalam arti spesial anak-anak dalam keluarga maupun anak-anak secara luas, pada Anda semua ada sebuah pertanyaan reflektif dari si ibu ini. Pesan yang menarik, pertama bagaimana
melahirkan iman dan mengantar anak-anak itu kepada hidup di dalam Allah, kepercayaan pada sang misteri yang selalu menjaga kita. Dan yang kedua, bagaimana kita menjadi teladan yang meyakinkan bagi mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kita membawa pesan-pesan dan karakter-karakter rahim yang menjadi akar dari keluarga itu kepada mereka. Saya kira satu hal yang bisa menjadi penutup adalah mengingatkan kita tentang pentingnya pengampunan dalam keluarga. Sekali lagi, yang membuat Yakub dan Esau menjadi keluarga bukan ketika mereka dilahirkan, tapi ketika mereka berpelukan saat mereka berrekonsiliasi. Yang membuat Yusuf dan saudara-saudaranya keluarga bukan adalah saat mereka dilahirkan, tetapi adalah saat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Yang membuat bapak yang baik itu dan anaknya keluarga bukan adalah saat anaknya dilahirkan, tetapi ketika bapak dan anak itu berpelukan saat anak itu pulang kembali. Semoga ya rahmat Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita, senantiasa berdiam dalam keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari semua, supaya sungguh dalam keluarga Bapak Ibu, sungguh ada sungguh ada iman yang terus lahir dan membesar, dan ada tentu saja kerahiman dan keselamatan yang juga berdiam dan menjadi suasana hidup dalam keluarga Bapak Ibu semua. Saya kira itu saja untuk malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.